Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah salah satu pengampu mata kuliah algoritma pemrograman di Universitas Telkom. Melanjutkan pembahasan di minggu pertama, sekarang adalah tentang tipe data boolean gitu ya. Sebelumnya tipe data integer, sekarang kita lihat apa itu tipe data boolean. Tipe data boolean itu berbeda dengan yang sebelumnya, dia hanya punya dua kemungkinan nilai, kalau nggak true, false gitu. Nah, kemudian operasi apa saja yang bisa dilakukan pada tipe data boolean ini ada operasi logika dan operasi perbandingan. Sama dengan tipe data sebelumnya integer, tipe data boolean ini juga bisa dibaca gitu ya, bisa read input, kemudian bisa ditulis, bisa di write atau output gitu ya. Kemudian atau print, kemudian bisa juga diproses gitu ya. Diproses kita bisa pakai operator-operator logika dan operator-operator perbandingan untuk memproses tipe data boolean ini gitu ya. Nah, kemudian biasanya dia disimpan hanya dalam satu bit aja gitu ya, karena ya udah bit 0 itu artinya false, kalau enggak ya berarti true gitu, karena kemungkinannya cuma dua gitu. Nah, kita akan bahas terkait operasi boolean dari tipe data ini gitu ya. Kan ada dua nih, ada operasi logika sama operasi perbandingan. Nah, saya coba di video ini gitu ya, kita akan bahas satu dulu aja, yaitu operasi logika. Ya. Jadi operasi logika ini sebenarnya mirip ya dengan operasi logika dari bilangan integer pada bit itu. Jadi ada AND sama ada OR. Cuman kalau di sini dia AND, OR sama NOT gitu ya yang biasanya dipakai. Notasinya juga agak sedikit berbeda kalau kalian lihat di tabel di bawah gitu ya. Kalau pada integer kita lihat n-nya itu ampersandnya hanya satu gitu ya. Kemudian sama or-nya juga dia pipe-nya hanya satu. Sementara kalau di sini gitu ya, kalau di operasi logikanya boolean dia double gitu ya. Oke, sebenarnya di sini udah ada keterangan gitu ya. Kalau misalnya A and B berarti true jika A dan B sama-sama true. Tapi saya mau coba memperlihatkan ininya gitu ya, apa yang lengkapnya. Saya akan pindah ke papan tulis. Oke, jadi kita akan berbicara terkait khusus operasi logika gitu ya. Ada and, ada or, sama not gitu ya. And sama or ini adalah kita sebutnya sebagai binary operator. Apa itu binary operator? Binary operator adalah operator yang membutuhkan dua buah operan. Banyak sekali istilah yang saya pakai gitu ya. Oke, saya tulis dulu lah ya di sini. And dan or itu termasuk yang kita sebut sebagai binary operator. Oh ya, ngomong-ngomong operator itu ini ya, and, or, not, tambah kurang bagi, itu namanya operator gitu ya. Apa itu operator? Operator itu ya dia yang bertugas untuk mengoperasikan operan gitu ya. Jadi misalnya yang paling sederhana saya kasih contoh yang aritmetika dulu. Misalnya 5 ditambah 3 gitu. Nah, ini namanya operator penjumlahan gitu ya. Operator aritmetika yaitu penjumlahan. Oke, kemudian yang dua ini namanya operan gitu ya. Jadi yang dioperasikan oleh operator gitu. Ya. Jadi operator penjumlahan ini karena butuh dua operan, maka dia disebut sebagai binary operator. Ya, jadi binary operator adalah operator yang membutuhkan dua buah operan. Karena nanti ada lagi yang namanya unary operator. Unary operator adalah operator yang hanya membutuhkan satu buah operan. Oke? Ini saya sekalian memperkenalkan istilah-istilah yang biasa dipakai gitu ya. Oke, jadi N ini karena dia binary operator, artinya dia butuh dua buah operan kan ya, untuk dioperasikan dengan menggunakan operator logika N gitu ya. Jadi sama lah kayak plus gitu ya. Jadi misal A sama B gitu ya. Ini kan sebenarnya bisa ya. Ini saya bisa bilang ini A sama B juga gitu ya. Oke. Dalam kasus yang plus ini gitu ya, ini A sama B-nya itu
karena operasinya operasi aritmetika, berarti isinya angka gitu ya. Bisa apa? Integer, bisa juga float gitu ya, bilangan real. Nah, sementara kalau n yang ini, operasi logika yang ini gitu ya, maka nilai A sama B-nya gitu ya, itu tipenya adalah boolean. Oke. Jadi A N B ini A-nya boolean, B-nya juga boolean gitu. Nah, boolean kan tadi kemungkinannya isinya cuma dua ya, bisa true, bisa false. Maka kita coba buat yang namanya tabel kebenaran. Ini kalau A di N kan dengan B. Tadi kemungkinannya A-nya itu kan bisa true, bisa false, B-nya kemungkinannya bisa true, bisa false. Jadi kalau kita tulis semua kemungkinannya kan jadi begini. Saya tulis true dulu lah ya. True, ini false, ini true, atau dua-duanya false. Ini adalah semua kemungkinan dari kombinasi antara A sama B gitu. Ya. Well, mungkin ini bukan kombinasi sih ya, ini permutasi sebenarnya ya. Tapi biasanya bahasa awamnya ya kombinasi gitu ya. Oke, jadi misalnya ini A and B gitu ya, true dan true gitu ya. Berarti A-nya isinya true, B-nya isinya true. Maka kalau operatornya adalah N, ini hasilnya akan true. Yang lain itu false. Ya. Jadi kalau N itu syarat dia true, harus dua-duanya true gitu. Tidak ada pilihan lain. Jadi ini makanya ini kalau kalian lihat nih di keterangannya, dia akan true jika A dan B sama-sama true gitu. Oke. Sementara kalau misalnya or A or B, ini dia akan selalu true selama ada yang salah satunya true. Jadi ini kan A-nya true, B-nya true, ya pasti true karena dua-duanya true. Nah ini salah satunya true, A-nya doang nih yang true, B-nya false, nggak apa-apa, minimal satu gitu. Ini juga A-nya false, tapi B-nya true, jadi true juga. Satu-satunya kondisi di mana dia false adalah ketika dua-duanya false gitu. Ya, makanya di slide ini ditulis A or B itu true jika salah satu A atau B itu true gitu. Salah satu A atau B true atau sebenarnya dua-duanya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi jika A dan atau B true gitulah kali. Jadi nggak harus salah satu ya. Oke. Jadi ini mungkin lebih tepat jika A dan atau B true gitu ya. Jadi boleh bareng-bareng, dua-duanya true, boleh juga salah satu true gitu. Oke. Nah, yang terakhir adalah not. Nah, tidak seperti and dan or, not itu bukan binary operator. Dia itu unary operator. Unary. Unary operator adalah operator yang hanya membutuhkan satu buah operan gitu ya. Jadi misalnya not A gitu. Nah, ini sebenarnya nggak bisa pakai tabel yang sama sih ya, karena cuma butuh satu gitu ya. Kalau ini kan dia supply-nya dua gitu ya. Nah, si A ini hanya kemungkinannya cuma bisa true atau false saja gitu ya. Jadi kemungkinannya hanya bisa dua. Nah, kemudian kalau kita operasikan dengan operator not, maka tinggal dibalik aja. Kalau A-nya true, berarti not A-nya false. Kalau A-nya false, berarti not A-nya true gitu. Oke, kira-kira seperti itu operasi logika dari tipe data boolean gitu ya. Ini biasanya digunakan oleh untuk apa? Ini biasanya digunakan untuk ini ya kondisi gitu ya, kondisi misalnya if gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya dua kondisi gitu ya, misalnya gini, kalau saya pakai bahasa manusia dulu aja ya, kalau hari ini cerah dan saya tidak ada tugas gitu ya, nah itu kan maka saya akan main keluar misal. Nah itu kan ada dan kan di situ ya. Nah itu di mana kita pakai pakai operator and ini gitu ya, atau pakai operator or gitu ya. Nah
Tapi saya tidak kasih contoh dulu gitu ya. Nanti contohnya saya akan berikan di video berarti ini video pertama, nanti ada video kedua yang tentang operasi perbandingan, nanti baru yang di video ketiga kita akan pakai contoh percabangan gitu ya, pengkondisian karena akan menggunakan ini operasi logika plus operasi yang satunya lagi operasi perbandingan. Oke, kira-kira seperti itu terkait operasi logika gitu ya dari tipe data boolean. Kita ketemu lagi di video selanjutnya terkait operasi perbandingan dari tipe data boolean. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.